Shalom teman-teman, selamat datang dan selamat beribadah Gerakan Pemuda saat ini. Pemberita firman saat ini adalah Penatua Selina C. Anes. Gak kerasa ya, 1 minggu ini kita sudah melewati hari-hari penuh sukacita. Kita sudah melewati hari-hari dengan kegiatan kita. Nah, sekarang kita berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Mari kita menyanyikan lagu Mas Giving. Saudara-saudara masih tetap berdiri menghadap Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian lagu Allah hadir bagi kita.
Mari tetap berdiri, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu, karena kami dapat beribadah pada hari ini walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Bapa, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 63, bait yang pertama sampai kelima. Bait yang bernomor ganjil akan wanita yang bacakan, di bait yang bernomor genap akan laki-laki yang bacakan. Bait yang pertama, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikian pembacaan Mazmur kita. Shalom. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Kau memberi kesempatan buat kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, baik yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Kiranya mereka senantiasa Tuhan berikan hikmat untuk memahami isi hati-Mu, sehingga kami semua boleh bertumbuh dalam Engkau. Kami serahkan renungan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang teladan, tentu mungkin kita semua sudah bosan. Mengapa? Karena selalu didengungkan sejak zaman dahulu, apalagi di sini sejak zaman Paulus, ya, juga seringkali didengungkan tentang teladan. Namun apakah kita sebagai generasi sekarang mampu menjadi teladan? Saudara-saudara, integritas seringkali diharapkan pada setiap kita, khususnya anak-anak muda, orang-orang percaya. Namun perlu diketahui apa itu integritas. Dan dari kitab yang kita renungkan pada saat ini berbicara tentang teladan yang diberikan oleh Paulus. Istilah teladan di ayat ini menunjukkan pengalaman kesatuan kata dan perbuatan dalam menyikapi suatu kehidupan. Prioritas sikap hidup demikian nampaknya telah membawa Paulus yang kita teladani di sini mengalami keberhasilan, lepas keberhasilan dalam melaksanakan kerja layannya. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa Paulus ini integritasnya dalam pelayanan itu tidak diragukan lagi. Dia bertobat sungguh-sungguh dan tidak main-main dengan Tuhan Yesus. Dia melakukan sebagaimana mestinya orang Kristen yang percaya dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Paulus mengajak jemaat Filipi yang ada di sini, di ayat ini,
untuk mengikuti teladannya. Dia menginginkan jemaat, juga kita saat ini, untuk memiliki keteladanan integritas yang menakjubkan. Namun, saudara-saudara sudah paham apa itu integritas? Kita mungkin bicaranya ya integritas. Mungkin selama ini kita hanya sekedar bicara integritas, tapi tidak tahu makna dan apa yang harus kita wujudkan dari integritas tersebut. Integritas berasal dari bahasa Latin. Yang kita pahami di sini, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Itu kata C.S. Lewis yang kita pahami saat ini. Namun, dasar dari integritas itu sendiri artinya adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip tidak mengkorupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Saya ulangi, bahwa sikap yang teguh mempertahankan prinsip atau tidak mengkorupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Itu integritas. Di satu sisi ada arti lain dari integritas itu sendiri, yaitu konsep yang menunjuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas itu sendiri adalah kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrit atau munafik. Nah, saudara, seringkali kita kecewa ketika kita melihat kemunafikan dan merasakan sendiri ya kemunafikan itu. Oleh karena itu, saat ini kita belajar tentang integritas yang adalah panggilan, bukan pilihan. Paulus tidak melihat cara lain dalam penyampaian sikap perjalanannya. Dia membuktikan sendiri melalui dirinya bahwa orang Kristen harus memiliki integritas yang penuh. Kita dapat meneladani Paulus yang benar-benar hidup memegang teguh kejujuran dan apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia tidak peduli orang mau melihat atau tidak. Dia tidak memikirkan saat itu banyak orang dan dia harus berpura-pura menjadi baik atau tidak. Tapi dia sendiri memegang prinsip nilai moral. Kalau saya ini adalah orang yang diselamatkan dan harus menjadi teladan. Teladan yang diberikan Paulus sebagai teladan orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang diselamatkan dengan sikap, dengan kehidupannya yang sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya, termasuk jemaat di Filipi pada saat ini. Saudara-saudara, generasi muda, generasi gereja, kita diharapkan untuk mengikuti teladan Paulus. Pola Paulus sudah teruji karena di baliknya terdapat kuasa atau dampak yang baik. Nah, apa yang diperkenalkan oleh catatan Alkitab hendaknya menjadi pola kita sebagai sobat muda, dan jangan berpikir bahwa ini belum waktunya atau nanti saja. Kalau saya sudah tua, otomatis saya akan bertobat. Kalau Anda diberikan kesempatan sampai tua, ya kita tahu sendiri sobat, banyak saat ini kadang kita tidak menyadari, ya kita ditegur oleh Tuhan mungkin dengan sekeliling kita yang tiba-tiba dipanggil Tuhan, dengan sekeliling kita yang maaf sebelum pandemi baik-baik saja, kesehatannya baik-baik saja, sekarang banyak yang mulai sakit tanpa disadari, tiba-tiba
tidak ada. Nah, saudara-saudara, ajakan Paulus bukan hanya ditujukan kepada orang yang lanjut usia, tetapi dia mau berikan teladan ini kepada setiap anak muda juga, kepada siapapun yang sudah mengaku percaya dan diselamatkan Yesus. Integritas inilah yang mau diberikan kepada umat, sehingga integritas ini bukan hanya sekedar perkataan, bukan menjadi pilihan aku mau baik atau tidak, atau aku mau tetap menjadi Kristen yang diselamatkan dan menjadi teladan atau tidak. Bukan itu. Tetapi integritas itu haruslah kita lakukan sebagai orang yang diselamatkan. Itu adalah panggilan, bukan pilihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita, saya dan Anda semua dapat melakukan ini ketika kita mau menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita diselamatkan. Kita dapat meneladani tokoh-tokoh Alkitab, terkhusus saat ini yang kita pelajari tentang kisah Paulus. Kiranya kisah ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk menjadi regenerasi muda gereja yang dapat diteladani oleh orang-orang di sekitar kita, yang dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar, bukan sekedar perkataan kita, tetapi sikap kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, ada artikel yang mau saya sampaikan tentang sebuah kepercayaan. Dikatakan dalam artikel di sini, penghargaan dan kepercayaan tidak dapat diminta, tetapi didapatkan ketika kita konsisten menunjukkan sikap dan perilaku yang patut untuk dihargai dan dipercaya. Jadi kita bukan meminta untuk dihargai, tapi ketika kita konsisten, apalagi kita mau menjadi orang Kristen yang berintegritas, maka penghargaan dan kepercayaan itu akan ada sendirinya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita menjadi pribadi yang berintegritas dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai bentuk respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Ajarkanlah Kehendak-Mu. kepada kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali sebagai generasi muda gereja untuk memiliki integritas sebagai orang percaya yang diselamatkan seperti Paulus, agar kehidupan kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami.
Kami sadar bahwa kami membawa nama-Mu dan kehidupan kami harus menjadi teladan bagi siapapun, terkhusus mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan integritas sebagai anak muda, khususnya yang penuh dengan godaan, tantangan, agar kami tidak mempermalukan nama-Mu. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi teman-teman pemuda yang dalam pergumulannya tentang pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkan kepada mereka tempat yang terbaik sesuai dengan talenta yang mereka miliki, yang membuat mereka boleh menjadi dampak positif di tengah-tengah kehidupan mereka bekerja. Juga bagi mereka yang sedang dalam pergumulan dalam pekerjaan mereka, tantangan yang mereka hadapi, Tuhan beri kekuatan, hikmat, agar teman-teman boleh dapat menyelesaikan dengan kekuatan pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi teman-teman GP yang masih dalam pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa berikan hikmat, marifat, dan juga kepandaian, kepintaran, kemampuan, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan sampai selesai dengan baik, dengan nilai yang dapat memuliakan nama Engkau. Juga Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan untuk biaya pendidikan mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan juga teman-teman yang terkena dampak corona, apapun itu bentuknya, kiranya Tuhan tetap memberi mereka kekuatan, iman, dan keyakinan penuh bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan mereka dalam segala keadaan. Dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Mu, mujizat-Mu bagi mereka yang senantiasa berharap dan berseru kepada Engkau. Kami juga saat ini berdoa bagi kesehatan orang tua, teman-teman pemuda yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang baik. Kiranya Tuhan jamah satu persatu kondisi orang tua mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa berikan umur panjang, sukacita, damai sejahtera, sehingga orang tua, teman-teman pemuda ini boleh melihat sukacita daripada teman-teman pemuda yang berhasil, yang juga boleh bersama-sama untuk bertumbuh dalam kasih Kristus. Bapak, kami juga berdoa bagi persiapan Proker GP 2021-2022. Kiranya Tuhan juga berikan kepada teman-teman GP yang menyiapkan proker agar diberikan hikmat. Juga Tuhan berikan kepada mereka kemampuan dalam mempersiapkan proker agar semuanya boleh berjalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya proker tersebut boleh menjadi berkat dan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, proker ini tidak hanya sekedar program kerja tahunan, tetapi ini dapat berdampak positif bagi teman-teman GP yang lain, yang dapat boleh memberikan satu hal yang positif untuk perkembangan pelayanan di gereja ini. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara Indonesia di mana kami tinggal. Kami boleh berdiri, kami boleh berkarya. Tuhan, Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami mendoakan bagi kepala negara kami, Presiden Bapak Jokowi, Tuhan berkati dengan kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Beri kesehatan untuk beliau, untuk memimpin negara ini dengan segala keadaan yang ada. Tuhan berikan kesabaran dan kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan juga bekerja bagi tempat kami tinggal, Kota Sidoarjo. Tuhan juga berkati para pejabat yang ada di dalamnya untuk bisa membawa Kota Sidoarjo ini lebih baik lagi. Kami percaya siapapun yang telah Engkau tunjuk menjadi kepala daerah bagi Kota Sidoarjo, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati yang takut akan Tuhan dan kerinduan untuk membawa Kota Sidoarjo lebih baik lagi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai para pejabat yang ada di negara kami ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan hati yang takut akan Engkau, dan juga tolong mereka untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di negara ini, terkhusus dalam mempersiapkan penanganan virus corona dan vaksin lain sebagainya. Tuhan, biarkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Inilah doa kami ya Bapa, kami percaya Engkau mendengar, biarlah Engkau menjawab seturut kehendak-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan gerakan pemuda dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarkan dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan Beri Padanya. Mari teman-teman, kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan kami memberikan apa yang kami dapat dari Engkau ya Bapa. Tuhan, berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ucapan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Penatua Selina Cianes. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan yang bertugas pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jangan lupa minggu depan ada persekutuan doa. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mendengarkan amanat dan pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, serta lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 115 bait 1 sampai dengan 2. Abadi, menabuh kasih bagi
Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.